Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ismail Hasan pada channel Ismail Hasan, channel tentang Education and Islamic Study. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Saya doakan semoga teman-teman sekalian sehat walafiat, berbahagia, bergembira dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear sederhana. Saya membuat videonya dalam bentuk tutorial bagaimana kita menggunakan aplikasi SPSS versi 23 untuk menganalisis data-data hasil penelitian yang menggunakan analisis regresi linear sederhana. Sebelum kita melanjutkan video tutorialnya, teman-teman jangan lupa harus like, komen, dan subscribe channel saya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jangan lupa subscribe dan like guys, karena subscribe itu gratis. Ambahoho. Hari ini kita akan membuat tutorial analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 23. Sebelum kita memulai analisis menggunakan aplikasi SPSS versi 23, terlebih dahulu teman-teman harus memahami apa yang dimaksud dengan analisis regresi, kemudian tujuannya untuk apa dan digunakan kapan, seperti itu. Nah, analisis regresi itu bertujuan untuk menganalisis besarnya pengaruh variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Nah, regresi linear itu dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Untuk pembahasan kali ini, kita hanya membahas tentang regresi linear sederhana. Nanti video selanjutnya saya akan membuat tentang tutorial analisis regresi linear berganda. Nah, apa perbedaan antara regresi linear sederhana dan regresi linear berganda? Nah, perbedaannya terdapat pada jumlah variabel bebasnya. Jika variabel bebasnya hanya satu atau variabel independennya satu, maka disebut linear sederhana. Jika variabel bebasnya lebih dari 1, 2, 3, maka disebut dengan linear berganda. Baik, nah sebelum kita melakukan analisis itu, pastikan dulu teman-teman memiliki data hasil angket atau hasil kuesioner. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa kita ini punya judul dulu, judul penelitiannya, rumusan masalahnya, kemudian hipotesisnya, serta analisisnya. Baik, pada contoh kali ini judulnya yang saya jadikan sebagai contoh adalah pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di bank. Kemudian rumusan masalahnya, apakah stres kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai di bank? Nah, dan hipotesisnya, H0-nya stres kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. H1-nya stres kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Seperti yang saya jelaskan tadi, mengapa menggunakan analisis regresi linear sederhana? Karena melihat judul ini hanya ada dua variabel dan variabel independennya atau variabel bebasnya itu hanya satu. Biasanya variabel independen itu disimbolkan dengan simbol X, atau variabel bebas itu biasa disimbolkan dengan variabel X. Nah, jika saya mau pakai simbol ini, maka judulnya seperti ini. Pengaruh X terhadap Y. Jadi, Y itu adalah simbol dari variabel terikat atau variabel dependen. Makanya karena cuma satu variabel independennya, maka yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana.
Judul ini hanya dua variabel, variabel bebasnya atau variabel independennya adalah stres kerja, dan kepuasan kerja adalah variabel dependennya atau variabel terikatnya. Baik, rumusan masalahnya, apakah stres kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai di bank? Nah, inilah yang akan kita uji, apakah stres kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya setelah itu teman-teman harus punya data penelitian sebelum kita menganalisisnya. Nah, ini saya sudah memberikan contoh hasil tabulasi. Terdapat 15 responden. Kemudian stres kerja sudah ada datanya, disimbolkan dengan X karena ini adalah variabel independen, variabel bebasnya stres kerja. Kemudian kepuasan kerja atau variabel dependen atau variabel terikat. Nah, selanjutnya kita masuk membuka SPSS versi 23 ya untuk menganalisisnya. Ini kita buka SPSS-nya. Sambil teman-teman menunggunya, kita akan ini lagi menunggu berproses ya. Nah, ini versi 23, version 23. Nah, ini adalah tampilan SPSS versi 23. Di bawah di sini ada data view dan variable view. Kita klik dulu variable view untuk identitasnya. Kita mengisi di sini variabel X, kemudian selanjutnya variabel Y. Nah, kemudian kita kasih 0 desimalnya, kolom desimal, kemudian kemudian kita kasih label. Label yang pertama adalah stres kerja. Dan label yang kedua variabel Y-nya adalah kepuasan kerja. Nah, ini alignment-nya bisa kita kasih center supaya tulisannya sebentar berada di posisi tengah. Nah, setelah itu kita klik, selanjutnya kita klik data view. Nah, maka tampilannya seperti ini, ada X, ada Y. Kemudian kita mengambil data yang dari file Excel tadi, hasil tabulasi dari angket ya, ini hasil dari angket atau kuesioner. Kuesionernya ini menggunakan skala Likert. Kita copy yang stres kerja. Kita copy, kemudian kita paste di variabel X. Nah, jadi ini posisinya di tengah. Seperti tadi, kenapa posisinya di tengah? Karena alignment-nya kita sudah ganti. Kemudian kepuasan kerja kita copy variabel Y-nya. Kita copy, kemudian kita paste di variabel Y. Nah, artinya datanya sudah masuk antara data variabel X dan data variabel Y yang terdiri dari 15 responden. Selanjutnya kita mengklik analyze. Nah, itu. Kemudian mencari mencari regresi. Nah, ini regression. Kemudian kita klik cari kata linear. Nah, ini dia. Nah, kemudian kita klik linear ini. Selanjutnya di sini teman-teman jangan terbalik ya, harus memahami antara yang mana variabel dependen dan yang mana variabel independen. Nah, makanya ini ada S di sini, kodenya S supaya bisa memahami. Jadi X kita pasangkan dengan S. Inilah fungsinya tadi, kita kasih X supaya bisa memahami. Jika teman-teman tidak tahu membedakan yang mana dependen, yang mana variabel independen. Nah, ini kita klik stres kerja yang variabel X atau independen kita masukkan dengan mengklik tanda panah. Kemudian dependennya kita klik kepuasan kerja. Nah, kemudian dependen kita simpan di sini.
Nah, selanjutnya kita klik kolom statistik. Nah, kemudian di sini sudah dicentang estimate. Kemudian kita juga harus centang deskriptif supaya mendapatkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel. Kemudian kita klik float. Nah, ini floatnya, teman-teman perhatikan baik-baik. Saya mengkliknya dengan pelan-pelan. Kata dependen ini kita klik masuk ke Y. Nah, kemudian cari lagi kata add. Nah, ini nih. Add kita klik ini dan masukkan ke variabel X. Selanjutnya untuk mendapatkan histogramnya dan normal probability floatnya, kita centang ini supaya ada gambar histogramnya dan tabel normal probability float. Ini nanti dalam bentuk gambar. Kemudian kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik save. Nah, kemudian setelah kita klik save, kita klik predictive value. Ini kita centang. Kemudian standarize-nya juga kita centang. Selanjutnya kita continue. Nah, setelah itu kita memastikan dulu taksiran probability. Kita klik option. Kemudian berarti ini sudah probability-nya 0,05. Oke, artinya sudah sesuai dengan nilai probability yang kita inginkan. Artinya jika di atas 0,05 maka itu tidak ada pengaruh nilai nilai signifikansinya. Jika di bawah 0,05 maka terdapat pengaruh. Oke, selanjutnya kita continue. Setelah itu kita tinggal oke, maka muncullah seluruh hasilnya. Kita tinggal oke. Nah, secepat kilat. Nah, itu kan sudah muncul semua. Ini mulai dari tabel deskriptif statistiknya, korelasinya, kemudian model summary-nya, tabel model summary, ANOVA dan koefisiensi. Nah, kita jelaskan satu-satu. Kita mulai dulu penjelasan deskriptif statistiknya. Kepuasan kerja rata-ratanya ini menjelaskan bahwa rata-rata perolehan angka 19,13. Kemudian nilai N-nya atau jumlah respondennya 15. Stres kerja rata-ratanya 16,73 dan standar deviasinya 1,870 dan nilai N-nya respondennya juga 15. Kemudian pada tabel korelasi di situ ditemukan bahwasanya kepuasan kerja berhubungan negatif dan signifikan dengan stres kerja. Hal ini didukung dengan nilai probabilitas sebesar 0,020 lebih kecil dari 0,05. Ini 0,020 lebih kecil dari 0,025. Selanjutnya variabel enter remove itu maksudnya kepuasan kerja merupakan variabel independen. Kemudian metode pengelolaan data yang digunakan adalah metode enter. Kemudian selanjutnya kita masuk ke penjelasan model summary. Ya, di model summary ini kita bisa melihat nilai R dalam regresi sederhana. Ini nilai R-nya menunjukkan besarnya korelasi variabel. Nah, lihat tabel korelasi. Nilai R square mengukur seberapa besar kontribusi atau peran variabel independen atau stres kerja dalam menjelaskan variabel dependen atau kepuasan kerja. Nah, di dalam regresi linear berganda dianjurkan menggunakan nilai adjusted R square karena mempertimbangkan varians dari masing-masing variabel independen atau jumlah variabel independen secara
serta jumlah sampel sehingga lebih akurat. Jadi nilai R square sebesar 0,287 berarti peran atau kontribusi variabel stres kerja mampu menjelaskan variabel kepuasan kerja sebesar 28,7%. Atau kita bisa bilang bahwasanya stres kerja mempengaruhi kepuasan kerja sebesar 0,287 kalau dipersenkan 28,7%. Kemudian kita pindah ke tabel ANOVA. Kita jelaskan tabel ANOVA. Nilai F hitung, ini nilai F hitung dalam regresi berganda menunjukkan pengaruh beberapa variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Selain itu fungsinya juga sebagai uji model. Nah, yang menandakan bahwa ini berpengaruh, ini variabel independen atau variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, atau kepuasan kerja mempengaruhi stres kerja, dilihat dari nilai signya 0,039 lebih kecil dari 0,05. Itu. Jadi kesimpulannya, untuk menjawab ini, hipotesisnya stres kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Jawabannya, apakah stres kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Maka jawabannya H1-nya diterima, atau stres kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karena nilai sig 0,39 lebih kecil dari 0,05. Jadi 0,039 lebih kecil. Dan adapun besar pengaruhnya dapat dilihat dari nilai R square 0,287 atau 28,7%. Demikianlah tadi video yang saya buat tentang tutorial analisis regresi linear sederhana. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman sekalian menyukainya, silakan like, komen, dan share. Serta jangan lupa mensubscribe saya punya channel Ismail Hasan, Channel Education and Islamic Study. Semoga teman-teman semua mendapatkan manfaat dan nilai-nilai pendidikan di dalamnya. Salam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.